Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita ketemu lagi di channel yang selalu memberikan solusi, bukan sekedar deskripsi. Sahabat Alpetra Ministry, saya percaya kita semua pasti ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah hadir bersama kita seperti biasa ada abang saya, Bapak Pendeta Heri Sihaloho. Bang, disapa dulu dong Bang, sahabat Alpetranya. Terima kasih Kang Alfa, sahabat Alpetra, kita jumpa lagi, kita bersama-sama lagi dalam podcast serial Kitab Ibrani. Tentu sahabat Alpetra, pemirsa sudah menunggu seperti apa ekspos selanjutnya tentang Kitab Ibrani ini. Selamat menyaksikan. Ya. Shalom sahabat Alpetra. Betul sekali Bang, antusias sekali nih sahabat Alpetra yang nonton ya. Ternyata terberkati gitu dengan eksposisi dari surat Ibrani ini. Sahabat Alpetra, kita masuk langsung ke pasal 10 ya. Ini udah sampai pasal 10 dan kita akan mendengarkan apa yang akan diekspos oleh Bang Heri. Bang, kita langsung mulai aja ya Bang. Kalau pasal 10 ini mungkin di ayat 36 ya kata kuncinya, karena ketekunan juga ya Bang ya. Juga ada persembahan nih. Nah Bang, kita mulai ekspos satu persatu. Dari ayat 1 itu Bang, kan Taurat itu bayangan keselamatan yang akan datang katanya Bang. Terus Taurat tidak menyempurnakan. Ini maksudnya gimana Bang? Kok bayangan keselamatan Bang? Ya, sahabat Alpetra, mengenai hukum Taurat yang baru diberikan di era Musa dan kakaknya yaitu Harun saat ada di padang gurun atau keluar di tengah perbudakan, dibawa atas perintah Tuhan untuk menyeberangi laut Teberau, dikejar, lalu mulai bermukim di sana dari Sukot. Ada lebih kurang 40 kali mereka berkemah sampai ke Gilgal ya, untuk memasuki Kanaan dengan generasi yang berbeda. Nah, tetapi di tengah-tengahnya ada 10 hukum yang diberikan. Dari 10 hukum, hukum pertama sampai hukum keempat ya, peringatan, ketetapan yang harus mereka taati dan ditujukan kepada Allah. Dan sisanya hukum kelima, mulai dari hormati orang tua sampai jangan mengingini. Di hukum yang terakhir ke-10 ditujukan kepada sesama. Dan total ketetapan dan juga larangan secara detail dibagi berdasarkan detilnya. Dari 10 hukum itu terdapat 613 larangan dan perintah atau ketetapan Kang Alfa, menurut hukum Taurat atau hukum Musa ya, karena memang saat itu tokoh yang berperan penting adalah Musa ya, Harun, dan juga kelompok Lewi yang Tuhan percayakan di sana. Nah, di Perjanjian Lama memang mengacu kepada segala yang akan dilakukan, apa yang diperbuat
ada hukum yang diatur dan diberikan oleh Tuhan kepada Musa, dan Musa memberitahukan dan menetapkan itu sebagai undang-undang atau aturan pada waktu itu, untuk membawa orang Israel tidak sesukanya hidup, ya, untuk persembahan, ritual, pengampunan dosa, pendamaian, ada hukumnya. Untuk masalah makan, minum, relasi dengan sesama, juga ada hukumnya, ya. Nah, tadi Kang Alpa mengatakan apakah itu bayangan, apakah itu sebagai lonjakan, tolakan, pijakan kepada orang Kristen di era sekarang. Nah, sahabat Petra, kalau kita hubungkan dengan ucapan Yesus bahwa dia tidak akan pernah menghilangkan satu iota, satu titik, satu koma, atau satu aksara pun firman Tuhan, itu membuktikan bahwa dia justru menyempurnakan. Menyempurnakan ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit nih, sahabat Alpetra, ya, yaitu Matius pasal 5 sampai pasal 7. Hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, tapi kata Tuhan Yesus, aku mengatakan kepadamu, apabila engkau dengan marah, geram, atau pada waktu kemarahanmu sampai matahari terbit, itu sudah kategori membunuh, lebih strict karena menyempurnakan. Jangan berzina, kata Tuhan Yesus, hukum di Perjanjian Lama menyebut gitu. Lalu Tuhan Yesus menyempurnakan, dengan hatimu saja, ya, engkau melirik di mall, di perjalanan, di persimpangan, lawan jenis engkau sudah berzina. Lebih strict, ya. Kalau Taurat dulu menyangkut tentang tindakan, perbuatan, atau bukti harfiah, jasmani, tapi di era Tuhan Yesus menyempurnakan, dengan hati saja sudah berzina atau berdosa. Itu buktinya. Lalu kalau kita mengacu lagi ucapan Yesus dalam Lukas pasal 16 ayat 16, hukum Taurat berhenti, stop, ya, sampai atau pada saat di era Yohanes Pembaptis, kata Tuhan Yesus tuh, ya. Kalau kita baca Lukas 16 ayat 16, kenapa? Terkait dengan ritual, terkait dengan korban bakaran, terkait dengan korban persembahan, itu udah stop, udah nggak ada lagi hukum yang terkait dengan persembahan atau pendamaian, ritual, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis sudah mengacu kepada korban persembahan itu, yaitu anak domba Allah, dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Nggak mungkin dong sampai sekarang kalau kita mengacu kepada hukum Taurat, kita buat mesbah, kan gitu ya, kenapa ya, kita buat tentang korban bakaran, diolah sendiri, tidak, ya. Karena Yesus sudah mati untuk selamanya, Yesus sudah menyelamatkan untuk selamanya, dan kita tinggal percaya, mengaku, dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya dalam Perjanjian Lama, apabila orang mau selamat dan bisa ke surga, dia percaya kepada janji keselamatan atau Mesias yang akan datang. Bukan percaya pada hukum Taurat, kan, Pak, ya? Bukan percaya kepada hukum yang diberikan Allah kepada Musa, itu hanya menuntun orang Israel, tetapi mereka surga, tokoh atau orang yang percaya di Perjanjian Lama apabila percaya kepada Mesias yang akan datang atau berusaha dijanjikan. Kalau di PB kan, atau di Perjanjian Baru, Mesias yang sudah datang, itu yang patut menjadi objek kepercayaan kita. Dan hingga saat ini di era generasi sekarang, itu konsep keselamatan terkait dengan yang Kang Alfa tanyakan tadi. Iya, Bang. Bang, ini menarik nih, tadi juga Bang udah sebutkan tentang korban bakaran itu ya, Bang, atau korban persembahan itu. Sampai tadi saya nyeletuk, wah repot juga ya, Bang, kalau harus bikin mesbah sendiri, bikin panggangan sendiri. Aduh, panggangan saya lagi rusak. Nyamuk, kenapa, kan nggak mungkin kan? Iya, masa pakai batu arang, atau panggil lagi orang Israelnya yang dipilih Allah, imamnya, cari lagi keturunan Lewi. Sekarang aja udah nggak jelas yang mana Lewi, yang mana Yehuda, yang mana Ruben. Jadi nggak mungkin lagi lah mengarah ke sana. Apalagi bait Allah udah terbelah dua waktu Yesus mati. Artinya nggak ada lagi peraturan-peraturan
juga ritual atau simbolik-simbolik begitu, Kang Alfa. Iya betul. Aduh, ini nih menarik nih. Bang, kalau kita lihat di ayat 3 ya Bang, saya baca dulu Bang. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Nah ini berarti Bang, persembahan korban itu hanya akan menjadi pengingat aja ya Bang? Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Oh, ini saya berdosa nih. Jadi kayak gitu ya Bang ya. Sebetulnya. Ya betul, Kang Alfa, ada hukumnya setelah orang Israel ada di padang gurun, lalu kemah suci didirikan, lalu terkait dengan korban bakaran, korban keselamatan, apa yang dilakukan oleh imam dalam hal ini Harun, konteks itu atau situasi itu, lalu dikatakan setahun sekali Allah menyatakan korban keselamatan atau menghapus dosa. Begitu ya. Kalau konteks sekarang kan atau saat ini setelah orang percaya dan mengaku dosa menerima Yesus tuntas. Ya, tidak ada dosanya lagi, bersih. Bahkan Tuhan Yesus tidak mengingatnya lagi karena Yesus, kalau kita baca dalam pasal 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan setiap tahun. Ya kan? Seperti itu. Tapi oleh satu korban saja. Nah ini dalam konteks juru selamat sudah datang, tapi waktu di perjanjian lama juru selamat belum datang. Nah disitulah dipilih dalam hal ini imam besar oleh Allah untuk menjadi perantara, ya, untuk menjadi orang yang melakukan ritual. Itu sebabnya di kemah suci ada ruang Maha Kudus yang dimana imam besar mengeksekusi. Ada ruang kudus yang dimana tempat untuk mempersiapkan, ya, membasuh dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Iya, Bang. Berarti kalau gini Bang, apalagi di ayat 4-nya kan dibilang ya darah korban itu tidak bisa menghapus dosa. Nah Bang, kalau setiap tahun gitu ngasih korban, apalagi sampai tiap hari, itu sebenarnya gimana ya Bang? Nggak ngepek ya Bang ya? Ya, di perjanjian lama khususnya saat hukum Taurat diturunkan dan imam besar dipilih Allah untuk mengeksekusi, memimpin ya upacara pendamaian, di sana harus dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Allah, setahun sekali. Gitu ya. Jadi kumpullah semua berdasarkan Bani Ruben, ya, Yehuda atau Isakar, ya, dan seterusnya sebanyak 11 itu, ya. Kalau Lewi dia memimpin, ya, mengkhususkan dalam upacara pelayanan, membersihkan material-material persembahan dan lain sebagainya. Setiap tahun sekali, lalu dieksekusi, diakui kurban tidak bercacat, ya, kurban binatang, hewan, domba, ya, lalu darahnya dicurahkan sebanyak 7 kali. Dalam istilah Ibrani memakai kata swell, ya, berarti tercurah dengan waktu yang sama saat yang sama dosa-dosa orang Israel diampuni, Kang Alfa, ya. Semua itu diampuni, bersih, ya. Tapi dalam konteks perjanjian baru, ya, satu untuk selamanya, korbannya satu, yaitu Yesus Kristus, ya. Karena di dalam Alkitab atau iman Kristen kita melihat bahwa harus ada atau harus terjadi penumpahan darah baru ada pengampunan, ya, bukan eksekusi seperti yang dilakukan Kain waktu di perjanjian lama, ya, Kang Alfa, ya, itu dengan hasil ternak, hasil tanaman, ya, jengkol, pete, ya, mungkin nggak tertarik, nggak ada harum-harumnya, yang tertarik kan lemak yang dibakar dan lain sebagainya, ya, pasal yang 9 ayat 22 surat Ibrani. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kenapa darah penting nih, sahabat Alpetra, ya, dan juga pemirsa, karena darah menjadi kurban atau hasil dari kurban sehingga menghasilkan penyucian. Ada yang dikurbankan sehingga harus ada yang diberikan, diselesaikan, yaitu pengampunan. Ya, jadi tidak mungkin akan ada pengampunan kalau tidak ada penumpahan.
ya penumpahan darah Ya. yang dieksekusi seperti itu. Nah, Ya. sahabat Alpatra, Ya. untuk menyelesaikan dalam konteks dosa, ya, pasti harus diselesaikan dengan sosok yang tidak berdosa. Nah, gitu ya. Iya. Wah, itu sesuai ya dengan ayat selanjutnya itu ya Bang ya. Sobat Petra, ya kalau kita baca di ayat 5 sampai 10, ayat 13 sampai 17 itu korban penebusan sejati tadi udah Bang sampaikan ya. Ada darah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menebus satu kali untuk selama-lamanya ya. Tadi kalau kita baca di ayat yang ke 14 ya Bang ya. Nah, tapi Bang saya Ya. mau nanya Bang, ini di ayat 9 ini Bang, ada kata-kata yang pertama ya hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Nah, ini yang pertama apa Bang? Yang kedua apa? Ya, yang pertama ini di mana pada waktu hukum Taurat diberikan oleh Allah ya kepada umatnya supaya mereka hidup dengan peraturan Allah, ketetapan Allah ya, segala yang Allah perintahkan dalam bentuk larangan supaya dituruti, tapi nyatanya tidak ya. Dan juga dalam konteks dosa Adam pertama ya, atau manusia pertama, yaitu Adam saat berdosa semua keturunannya pun berdosa. Iya. Karena menunjukkan bahwa apa yang Allah berikan disalahgunakan, yaitu akhirnya memberontak. Lalu di Iya. bagian yang di selanjutnya supaya menegakkan yang kedua, ya. Ayat ini menunjukkan bahwa ada kegenapan, ya. Ada bayangan, lalu ada dari hasil bayangan itu, yaitu ketetapan yang Allah janjikan, rancangkan sesuai dengan Allah berjanji kepada Adam dan Hawa melalui keturunan perempuan ini, aku akan mendatangkan, ya, janji keselamatan, ya, nubuat yang nanti ribuan tahun selanjutnya akan diwujud nyatakan Allah. Itulah maksud dari yang disebutkan di sana, yaitu meneguhkan, ya, atau menegakkan yang kedua. Tidak mungkin hukum Taurat menyelamatkan, atau tidak mungkin domba binatang memberikan keselamatan. Harus ada pribadi atau sosok, ya, karena domba yang tidak cacat dalam perjanjian lama sebagai bayangan atau simbol yang akan ditegakkan, yang akan datang nanti betul-betul yang ditegakkan itu atau yang dikorbankan itu adalah sosok manusia, sosok yang berdosa, sosok manusia yang diutus Allah, yaitu putranya yang tunggal, yang taat, yang setia, dan dijanjikan oleh para nabi lewat nubuatan untuk segala bangsa janji itu. Nah, itu dalam ayat 9 dikatakan supaya menegakkan yang kedua. Begitu ya, Kang Alfa ya? Iya, Bang. Betul. Nah, ini Bang, yang menarik juga ya Bang, di ayat yang ke-10-nya juga ya Bang ya. Itu penegasannya mungkin ya Bang ya. Tadi juga Bang udah berkali-kali bilang bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Maksudnya tadi gitu ya Bang, anak domba itu digantikan dengan sosok manusia, itu maksudnya ini ya Bang ya, tubuh Yesus Kristus ya Bang. Ya, betul. Ya. Yaitu Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, sepupunya, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anak domba Allah. Jadi artinya sudah tidak ada lagi
anak domba binatang Iya. yang tidak cacat seperti yang dilakukan oleh perjanjian lama, peristiwa, event, ya. Iya. Tetapi betul-betul sosok manusia, sosok pribadi yang diutus Allah, putranya yang tunggal, Iya. dan tidak berdosa dan berkuasa, dan Iya. dia adalah Allah sendiri. Nah, Yesus kan Allah, Kang Alpa, ya. Iya. Jadi berdosa itu harus diselesaikan Allah sendiri, bukan diselesaikan dengan perbuatan baiknya, ritualnya, hukum Tauratnya, Iya. peraturan, larangan, bukan. Iya. Ya. Tetapi harus dieksekusi oleh Allah sendiri, yaitu Nah. putranya yang tunggal, pribadi yang ditunjuk oleh Bapaknya Iya. untuk menyelamatkan, yaitu pribadi yang kedua, Roh Iya. Kudus, Yesus Kristus, ya. Kalau Roh Kudus kan pribadi yang ketiga yang tinggal di dalam hati kita Iya. sampai Maranatha. Sahabat Apeta, kalau kita tidak menerima pribadi yang kedua ini, yaitu anak domba Allah yang sudah ditegakkan dan tidak lagi dalam situasi bayang-bayang dalam perjanjian lama setahun sekali, layaknya imam besar melakukan itu di kemah suci atau bait Allah, itulah yang harus kita terima, yaitu Yesus Kristus, yaitu anak domba Allah, sosok manusia, sosok Allah, sosok juru selamat yang kita undang masuk ke dalam hati kita selamanya. Dan selamanya juga dia menghapus dosa dan mengorbankannya untuk kita, bukan 2 kali, 3 kali, 4 kali, seperti yang diajarkan dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 6. Oh, Ya. iya. Ya, menyalibkan dia yang kedua kali, Nah, 3 iya. kali, 4 kali. Nah, Iya, itu iya. ajaran yang menyesatkan, ya, yang katanya. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Roh Kudus, ya, keluar masuk ke hati kita. Jadi Wah. marilah terus-terusan berbuat dosa. Itu keliru. Keliru banget itu ya Bang ya. Masa bisa begitu ya, keluar masuk terus bisa berbuat dosa terus-terusan. Ya sahabat Apeta ya, di ayat yang selanjutnya ya, saya mau bacakan ayat 18 ini ya, perlu kita perhatikan ya. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Nah ini penegasannya ya Bang ya, yang dari Ya, Abang betul, Kang Alpa. jelaskan tadi gitu Bang. Kita lanjutkan lagi ya sahabat Apetra. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau belum subscribe dulu. Kita lanjutin ke ayat selanjutnya Bang. Kalau kita lihat di ayat 19 sampai ayat 23 itu Bang, ya ada yang menarik itu. Tuhan itu digambarkan sebab ia yang menjanjikannya setia. Nah berarti Tuhan ini setia ya Bang, asal kita tekun gitu. Tadi di depan Abang udah jelaskan tirai itu udah dibukakan ya. Di sini dituliskan juga nih di ayat-ayat ini nih. Ini Bang, pertanyaan saya selanjutnya adalah Bang, dari ketekunan ini juga disebutkan di ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah ini gimana Bang? Ini ayat favorit juga kayaknya ya Bang ya. Ini ketekunan juga termasuk memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nih gimana Bang? Ya, sahabat Alpetra dan pemirsa, orang-orang yang disurati oleh penulis Ibrani ini di sekitar Asia Kecil atau perantau ya, yang mereka sudah hidup di dalam Yesus, dan khususnya mereka dari seberang atau orang Yahudi militan ya, atau mungkin ada orang yang sangat ketat dengan peraturan hukum Taurat, ya, lalu percaya Yesus tapi masih melakukan tradisi itu, ya. Akhirnya
terganggu dengan hasutan atau pembisik yang mengatakan bahwa untuk selamat harus dengan perbuatan baik, untuk peraturan peribadatan atau larangan, atau juga apa yang tertulis oleh hukum Musa. Masih begitu kan apa? Sekalipun mereka sudah LB atau hidup dalam Yesus. Nah, penulis Ibrani mengatakan supaya tidak melepaskan imannya, lalu meninggalkan tradisi-tradisi yang demikian bahwa sebenarnya hidup di dalam Tuhan Yesus satu kali untuk selamanya percaya dan tidak meninggalkan imannya, dan untuk menumbuh kembangkan imannya. Nah, di ayat 25 itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah jangan karena merasa sudah lahir baru lalu tidak memperkuat spiritualitasnya dengan Bible study, dengan belajar kepada rasul-rasul Yesus yang masih hidup dalam konteks itu, atau murid-murid rasul Yesus, tidak lagi menggunakan tradisi Judaisme yang masih percaya terhadap ritual dan juga simbolik atau juga hal yang jasmani dilihat. Padahal mengikut Yesus itu tidak lagi menggunakan konsep kurban. Mengikut Yesus dengan memandang Yesus yang adalah domba yang dikurbankan sendiri. Inisiatifnya, dia menyerahkan dirinya, dialah korban domba itu yang tidak lagi menjadi bayangan waktu dalam perjanjian lama atau hukum Taurat, betul-betul wujud nyata. Nah, penulis kami ingin mengklarifikasikan nih, Kang Alpa, bahwa Yesuslah korban itu. Jadi supaya imannya kuat, bahkan tidak murtad kembali kepada kehidupan lama, itu dia. Penulis Ibrani rajin dong ibadah dalam konteks sekarang ke gereja, dan jangan meninggalkan imannya di ayat 35 nih sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Karena kalau udah melepaskan kan sepertinya ayat ini mengatakan kalau mengacu kepada 6 jangan murtad. Baik karena ancaman antikris, juga karena ancaman untuk kembali ke tradisi simbolik itu, tradisi ritual itu, tradisi kurban-kurban yang masih menjadi keinginan mereka, sekalipun mereka sudah benar jalurnya. Oke, Bang. Untuk sahabat Petra kalau tentang ayat 29 tentang ada yang menarik di situ, ada menghina roh kasih karunia itu udah ada kontennya dari penjelasan dari Bang Heri juga. Dan sahabat Petra, seri sebelumnya kalau nggak salah itu. Itu. Jadi ini ada kontennya dosa yang tidak bisa diampuni itu nanti sahabat Petra. Betul, ada kontennya. Pertama atau kedua lebih kurang itulah, inilah biar di subscribe. Biar di subscribe dan carilah scroll dan di like di channel Alpha Nah, di ayat 30 juga ini mungkin penegasan ulang lagi, Bang, karena itu Bang, masih ada yang nanya kalau memang ayat 30 bilang pembalasan adalah akulah yang akan melakukan pembalasan, Tuhan akan menghakimi umatnya. Sementara kita dipersekusi, kita dipersulit gitu, kita disakiti orang, terus kita nggak boleh ngapa-ngapain, diam aja gitu, malah doain, mengasihi gitu. Tapi bukankah mengasihi juga katanya ada yang bilang kalau mukul juga itu bisa mengasihi, alasannya mendidik. Gimana nih, Bang? Ini kan pembalasan hakku, jangan menghakimi. Gimana tuh, Bang? Saya kira apa yang dikatakan firman Tuhan, pembalasan adalah hakku, Tuhanlah yang
melakukan yang menjaga dan memelihara umatnya sekalipun terancam ya, bahkan sampai tereksekusi atau menerima persekusi. Karena mati hidup dalam konteks iman Kristen ada kehidupan yang sudah dijamin ya. Bahkan orang di luar Yesus justru penyesalan kalau sampai matinya dia tidak mau bertobat atau membuka hatinya kepada Yesus Kristus. Cara yang tepat adalah dengan bijaksana ya. Kita secara khusus dari kelompok iman Kristen atau orang Kristen dengan bijaksana, dengan hikmat, tidak mengundang keributan, yaitu ibadah yang hingar-bingar, ramai kayak diskotik. Nah, jangan ya, seperti itu. Yang kedua, izinlah supaya ada pendekatan yang baik. Dan yang ketiga, tentu sebagai orang Kristen, ikuti apa yang menjadi peraturan dan juga undang-undang dari pemerintah daerah setempat khususnya, dan juga secara pusat ya, nasional. Nah, dari di luar kekristenan ya mungkin bisa jadi tren melakukan persekusi ya, karena di Bogor sudah pernah ada, dan baru-baru ini di Depok dan terakhir ini di Padang. Sumatera Barat ya. Iya, di Kalimantan juga sebelumnya ada. Di Kalimantan. Nah, jadi karena tren ya, mungkin karena yang Kristen minoritas, jadi trennya jangan kasih kendor, gitulah kira-kira ya. Tapi saya sih berharap bukan begitu. Saya kira negara ini negara Pancasila ya. Bagi orang yang di luar kekristenan tetap juga tidak naik pitam, terpancing secara emosi ya. Mungkin dari pihak Kristennya sudah ada izin pelaporan, tapi dari satu sisi yang merespon tidak memberikan covering ya, atau menjaga, melindungi atau menyampaikan kepada sekitarnya dan lain sebagainya ya. Tetapi ada saja upaya dari pihak yang membenci atau betul-betul sakit hati ya, atau tidak suka dengan kelompok minoritas. Nah, ini yang perlu mengikuti kembali pedoman penghayatan pengamalan Pancasila ya, atau P4 P5 ya, katanya udah ada P5-nya ya, seperti itu. Artinya supaya menerima kepelbagaian, perbedaan ya, menyikapi secara moderasi beragama ya. Agama pun juga harus dilakukan secara moderasi, menerima. Tetapi tadi saya sudah katakan secara kelompok dari kita sendiri ya, atau kekristenan juga dengan hikmat, bijak, dan tidak arogansi, tidak suka-sukanya karena di sekelilingnya bisa terganggu dengan hingar-bingar musiknya, atau juga suaranya tidak disetting baik ya, atau perizinannya tidak ada, sementara peraturan memang harus perizinan, atau juga mungkin setorannya salah. Kok setoran? Ya bisa juga ya, karena ada misalnya setoran keamanan, kan bisa ya Kang Alfa ya, seperti itu. Iya. Nah, jadi harus perlu ada kerjasama ya, seperti itu. Dari satu sisi juga kita mau objektif ya, dari kelompok yang minoritas ini, atau kita Kristen khususnya, supaya tidak suka-sukanya ya, atau juga dari kelompok yang mayoritas atau dari luar tidak merasa arogansi juga ya. Harus bisa saling menerima perbedaannya. Segalanya bisa selesai kalau diajak dialog ya. Iya, betul. Iya, untuk saling melek seperti itu ya. Iyalah, Bang, betul. Nah, sahabat Apetra ya, kalau baca di ayat 31 tuh ngeri benar kalau kita jatuh ke dalam kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup ya.
Makanya udah jangan ikut menghakimi kata abang Ya, tadi. kalau itu urusan Tuhan lah, kenapa ya? Bisa kan pembalasan itu dalam Iya. bentuk alam semesta berkicau gitu kan. Iya kan? Ya, bisa dalam bentuk resesi juga, atau Iya. bisa dalam bentuk macam-macam lah ya. Iya, Dan kita juga berbagai nggak mau gitu kan, tapi kan Iya. semua dalam kendali Tuhan ya, Iya, Kang Alfa. betul sekali bang. Wah, ini luar biasa sekali bang nih. Bang, untuk di pasal 10 ini bang, yang menarik juga itu kita lanjutkan lagi bang. Sebab ayat 36 tapi sebenarnya udah sama abang sih tadi, bahwa kalau kita beriman dalam ketekunan kita mendapatkan janji Allah ya bang ya. Nah, dapat janji Allah Ya. itu berarti kita itu bukan orang yang mundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Yang tadi abang juga sebut jangan murtad, jangan lockout. Betul sekali. Iya bang gitu. Oke, sahabat Petra, pasal 10 kita selesai sampai di situ ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan ya. Kita langsung lanjut aja bang ke pasal yang 11. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Nih, pasal 11 ini menarik ya bang ya. Ini karena tentang iman nih. Kalau sahabat Petra pasti udah hafal semua nih ya. Ayat satunya ya bang ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian nenek moyang kita. Tentu kita tidak akan bahas ini lebih jauh ya, karena ini berupa kesaksian nabi-nabi di dalam perjanjian lama ya, yang dituliskan di surat Ibrani ini. Kita langsung aja nanya nih sama abang. Bang, itu di ayat yang ke-6 itu bang, ada yang menarik ya bang. Saya baca dulu ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, berarti ini gimana bang? Ada yang kalau nggak beriman sama Tuhan berarti ateis gitu ya bang? Atau gimana nih bang? Ya, sesuai dengan perbuatan atau juga cara dia memandang ya. Tentu yang dikatakan dalam ayat yang ke-6 memang Tuhan akan memperhitungkan. Ada upaya, ada usaha keras, ada bukti setia kepada Tuhan, pasti imannya akan diperhitungkan. Saya kira ya, Kang Alfa. Nah, percaya kepada Allah kan pasti Dia akan memberikan kepada kita berkat atau pahala atau mahkota ya, Kang Alfa. Ketika kita berharap mencari ya, dan tentu akan ada sukacita yang besar yang dia akan dapatkan. Jadi tidak sia-sia. Nah, ini sesuai nih dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan mendapatkannya. Masa Tuhan tidak perhitungkan, dan Tuhan tidak kasih yang keliru atau yang berbeda ya, tapi sepantasnya, setepatnya, dan sesuai ya. Tidak mungkin dia minta ikan dikasih ekor, dikasih yang lainnya, dan tentu sesuai dengan sepantasnya, setepatnya ya. Bukan berarti iman itu dia mendapat mujizat, bukan berarti iman itu dia mendapat kesuksesan, berarti iman itu dia mendapat jabatan, tidak. Tapi iman bagaimana orang yang berdoa dia merasakan grace atau juga kasih anugerah Allah, tidak mendapatkan apa-apa, apakah dia tidak beriman? Beriman ya. Tidak mendapatkan kesembuhan, apakah dia tidak beriman? Dia beriman. Bahkan dia tetap setia sekalipun dia tidak menikmati sesuai dengan doanya atau harapannya. Itu bukti iman. Allah melihat sejauh mana dia bergumul, sejauh mana dia meminta, sejauh mana dia berdoa, memohon, bahkan sampai Tuhan tidak menjawab pun dia tetap stay di situ, Kang Alfa. Eksis. Itu iman. Bukan berarti dia mendapat mujizat, dia mendapat jabatan, dia mendapat jodoh, dia mendapat berkat dan lain sebagainya.
dan hasilnya itu adalah hasil dari iman. Tidak, itu bukan kekristenan. Saya kira yang benar adalah sekalipun Tuhan tidak berikan, bukan berarti dia tidak beriman. Iman berarti dia merasakan terus-menerus sampai Maranatha kasih Tuhan. Jadi yang salah paham itu ya Bang ya, itu penting tuh. Iya, Bang. iya. Nanti Iya. paham lagi, waduh. Nah, ini Kan pernah sahabat Alpetra tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. nah Apakah itu iya dikatakan tidak beriman? Tidak, menurut saya itu juga iman. iya iya kan kalau kita lihat Apa dari tidak dapat berubah, tidak berubah, menerima atau tidak menerima, Iya. yang penting adalah iman, relasi, hubungan dengan kasih Allah. Iya. Dan dia tidak bersungut-sungut, kenapa? Ya nggak dikasih, udahlah, Iya. gue pindah server aja, Nah, itu. gitu. Gak Ya nggak dikasih, ya, kok yang itu dikasih. Motivasinya Ya, apa? gue tinggalkan Yesus saja. Nah, itu bukti Iya. dia tidak paham siapa Allahnya. Iya betul Bang, betul. Ya itu Bang. Jadi ini kayak yang di 10 ayat 36 tadi ya Bang. Di ayat 13 juga kan tadi Abang bilang kita tidak memperoleh janji Allah juga mungkin karena kita tidak tekun dalam iman kepada Tuhan Yesus ya Bang ya. Makanya enggak Betul, diberikan. Itu aja perjalanan nabi-nabi aja ya, kalau kita lihat di ayat-ayat ini mereka kurang bagaimana gitu. Tapi mereka ternyata tidak mendapatkan ya karena ada sesuatu yang Tuhan rencanakan gitu dalam setiap kehidupan. Kan Roma 8 ayat 28 emang ya. Allah turut bekerja Iya, dan betul. memberikan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita agak-agak ngebut nih Bang. Kita lanjutin lagi Bang ke ayat ayat 36 sampai 39 ya Bang, pasal 11 ini. Ya. Nah, ini Bang ternyata ada resiko ya Bang ketika kita beriman tekun kepada Tuhan Yesus Kristus gitu Bang. Oh iya, betul, iya. Iya Bang. Ini Ada yang digerdein katanya ke apa ya? iya Bang, itu gimana Bang? Ada yang didera, dibelenggu, dipenjarakan kan Ada yang dipenjarakan, digergaji, ditinju, Iya Bang. dan Nah, sebagainya. Ya, Iya. artinya dia tidak meninggalkan imannya ya. Seperti Oh. itu. Ancaman itu kan pasti terkait dengan iya. penolakan terhadap iman kepada Yesus ya. Kalau dia menolak berarti dia tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah Iya. karena dia menolak imannya, maksud saya ya, Iya, menolak imannya, meninggalkan imannya ya. Dia tanda tangan kalau dulu di 3 abad pertama khususnya di Kaisar Diocletius ya, itu dia membuat form supaya ditanda tangan bukti bahwa dia menolak iman pada Yesus atau setuju atas permintaan Kaisar. Oh, iya. Jadi ada yang bertahan dengan imannya, tapi dia harus dieksekusi. Ya tadi ya Kang Alfa Iya. Bang. menyebut ayat itu. Iya. Diejek, didera, dibelenggu, Iya. dipenjarakan, ayat 37, Serem ini bacanya. digergaji. Iya. Ya. Aduh, Gaji udah ada ya, aduh, Bapak, ya? aduh, serem. Iya, mungkin gergajinya berbeda dengan gergaji sekarang ya. Iya. Seperti itu. Nah, ini aduh Bang, ini resikonya ya, tapi Tuhan juga bilang ya dalam surat Ibrani ini, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi ini mereka jadi saksi ya Bang ya. Makanya Ya, orang kalau bertanya, loh kok mau sih jadi orang Kristen? Padahal jadi orang Kristen itu pikul salib loh, susah loh. Nah Abang sering kali mengatakan nggak apa-apa kita dibilang menderita, dibilang miskin lah, dibilang hina lah atau apa. Yang penting tidak meninggalkan imannya kepada Yesus ya. iya. Dia tetap stay, dia tetap diam, bertahan sekalipun kematian yang dia hadapi. Nah, seperti teman-teman kita yang baru ini ya di Sumatera Barat, Iya. di Depok, Iya. di Kalimantan, Iya. seperti Kang Alfa tadi di Bogor, Iya. ya apapun lah ya, mereka mendapat persekusi, baik juga mungkin karena kesalahan mereka sendiri yang kita tidak ketahui, atau juga mungkin karena rasa benci dari saudara-saudara kita yang Iya.
adat sebelah ya, Iya. dan akhirnya terjadi persekusi ya, Iya. atau juga ancaman. Nah, itu bukti bahwa orang Kristen memikul salib, Ya. Iya, iya. harga yang bayar nih Kang Alfa Iya. buat orang Kristen, Betul, yaitu Bang. siap menderita. Sahabat Alpetra mau nggak siap menderita? Iya. Dan ini bayar harga yang dimana orang Kristen Mm-mm. siap menanggung resiko. Resikonya apa? Itu salib, itu menderita, Iya, ya, iya. dan tidak ikut di dalam murtad atau meninggalkan Yesus karena ketakutan Iya. dan juga ancaman itu. Iya, Bang. Memang rasa takut ada, memang rasa kesal ada, Iya. tetapi jangan sampai meninggalkan iman kita kepada Yesus. Iya, Tiga abad pertama tadi saya sebutkan dalam sejarah kekristenan perdana diancam dan memang harus digergaji, dibunuh, dipancung seperti Paulus, bahkan dimasukkan ke balanga, Oh, iya. dimasakin Betul. seperti Rasul Yohanes di Iya. Pulau Patmos. Betul, betul. Iya. Nah, dalam konteks sekarang belum seperti itu, ya. Tapi mungkin kesananya kita tidak tahu, ya. Iya. Itu sebabnya latihlah dirimu beribadah, kata Paulus kepada Iya. Timotius, Iya, betul. ya. Lalu kata penulis surat Ibrani, bertekunlah dalam beribadah. Dan ayat 35 pasal 10 tadi, jangan lepaskan imanmu. Ya. Jangan seperti itu. Nggak apa-apalah mati. Ya. Nggak apa-apalah mengalami persekusi, karena memang sejak dulu pengikut Yesus terancam dan menderita. Nah, itu ya, sahabat Alpetra. Tapi tadi abang juga sudah menguatkan ya, jangan ditekankan, aduh menderitanya, jangan ya. Tapi ada upah yang besar yang menanti-nanti. Maksudnya ada upah yang besar yang akan kita dapatkan dari Allah. Ya, itu urusan Tuhan lah ya. Ya. Mau Tuhan membalas, mau Tuhan tidak membalas, kita tidak ada tidak hak. wewenang di sana. Betul ya Kang Alfa ya? Ya, betul Bang. Nah, Iya, jadi ya, Tuhan mau membalas dengan bersuit, bersuit. Ya, urusan Tuhan ya, tapi cukup mendoakan ya, iya, mendoakan. Karena kalau kita lihat di komentar-komentar dari sisi mereka juga sangat menyesali ya, seperti Iya. itu. Saya juga ada untuk mereka secara keyakinan, Iya, tapi iya. saya juga menyesali sampai harus begitu. iya, Nah, iya. bukti akal sehat ya, Kang Alfa ya. Iya Bang, biasanya kalau yang benar itu pasti banyak sekali godaan, gangguannya. Tapi kalau yang salah coba nggak akan lah. Yang senang sama dosa mah ya asik-asik aja. Tapi kalau sesuatu yang benar, wih pasti itu banyak tantangan, godaan dan lain sebagainya. Oke Bang, aduh kita sudah hampir 1 jam nih Bang, membahas hanya 2 pasal ya. Walaupun 2 pasal tapi banyak berkat. Sahabat Alpetra, jadi kita lanjutkan lagi aja ya nanti di episode selanjutnya untuk pasal 12 dan 13 ya Bang ya. Kayaknya untuk kali ini cukup sampai pasal 11 aja ya Bang. Siap, kita lanjutkan lagi serial berikutnya. Baik sahabat Alpetra, sampai sini dulu perjumpaan kita dan terima kasih Bang Heri sudah memberikan kepada kita kekuatan iman kita menjadi bertambah karena menonton Amin. di Alpetra Ministry. Baik sahabat Alpetra, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, Maranatha. Shalom dan sampai jumpa lagi sahabat Petra. Tuhan berkati.